Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke KD 3.7, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Untuk hari ini kita bahas dulu struktur teks eksposisi. Minggu depan baru kita masuk ke kebahasaan teks eksposisi. Kalian perhatikan penjelasan dari saya. Setiap teks memiliki struktur. Struktur itu apa, Bu? Struktur itu adalah urut-urutan penulisan, urut-urutan pembahasan dari sebuah teks. Teks narasi punya struktur. Teks eksposisi juga punya struktur. Nah, struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis, berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi, di dalam tesis ini dikenalkan dulu, mau membahas tentang apa teks eksposisi ini. Selanjutnya adalah rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Jadi, di dalam rangkaian argumen ada pendapat. Argumen itu pendapat yang disertai dengan fakta. Sekali lagi, argumen itu pendapat yang disertai dengan fakta. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Sebagai perumusan kembali secara ringkas, bagian ini sering pula disebut penutup atau kesimpulan dari teks eksposisi. Kita coba lihat di dalam teks langsung ya. Di situ ada contoh sebuah tesis atau pengenalan. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, ini pengenalan dulu, mau membahas tentang hutan Sumatera akan punah kalau pemerintah tidak cepat bertindak. Bagian itu disebut tesis karena mengenalkan masalah utama. Kemungkinan musnahnya hutan, itulah bagian yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Selanjutnya adalah rangkaian argumen. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindungi di pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kutipan tersebut merupakan contoh pendapat. Argumen atau pendapat yang ada dalam teks nasib hutan kita semakin suram sebagai berikut. Pendapat yang pertama yang ada di dalam paragraf di atas itu, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini pendapat. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Ini juga pendapat. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram bagi nasib hutan selama ini. Diisi pendapat. Ini adalah pendapatnya penulis tentang keadaan hutan. Pendapat ini belum tentu terjadi. Memang pendapat setiap orang kan berbeda. Nah, ini pendapatnya penulis itu keadaan hutan seperti ini. Ada yang seperti ini, ada juga yang tidak. Ada juga yang hutannya masih terjaga. Yang C, penegasan kembali. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakannya tersebut jadi semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu kesimpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini dikandani oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup. Kebijakan tersebut jadi jelas semakin dan seterusnya. Ini penegasan kembali. Contoh lagi, introspeksi diri di Hari Pahlawan. Awal itu tesis, ingat ya, yang namanya struktur itu terstruktur, berarti terperinci, berarti
terurut. Pertama tesis itu selalu ya ada di awal. Jangan tesis di tengah, itu bukan tesis di tengah. Tesis itu di awal, perkenalan namanya di awal. Ada judul, ada tesis. Nah, ini rangkaian argumen, pendapat disertai dengan fakta. Setelah itu paragraf yang setelah itu adalah penegasan kembali, ditegaskan lagi. Saya mau bahas tentang ini loh. Nah, itu namanya penegasan kembali. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk berikutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.